Ada lagi pertanyaan berikut, masih berkaitan dengan zakat. Ada di kampung-kampung praktek zakat yang selalu jadi bahan perbincangan, yaitu praktek zakatnya, zakat fitrah ini main sorong-sorong. Gimana sorong itu? Ini zakat saya. Ini termasuk dulu saya saksikan langsung di kampung saya, bahkan almarhum ayah saya sendiri. Ini zakat anak saya. Nah, baik, saya terima, kata dia. Ngobrol-ngobrol lagi, ditolaknya lagi. Pak, terimalah zakat ini. Ya, terimalah, ini adalah zakat istri saya, kata dia. Ke orang yang sama. Saya yang ngasih, lalu dibalikkan lagi ke saya. Lalu datang ayah saya nanti, dibilangnya lagi, ini zakat anak saya atas nama si Polan. Akhirnya satu beras ini cukup untuk 2 keluarga. Selesai semua zakat satu keluarga itu, anaknya itu semua. Sekarang hukumnya apa? Ini biasanya di kampung-kampung. Kalau di kota saya hampir tak pernah melihat ini. Tapi kalau di kampung-kampung saya melihat ini. Pertanyaannya, mengapa di kampung praktek itu terjadi? Karena miskin. Itu alasannya. Orang kampung itu kadang, orang tua kita dulu lah di kampung-kampung itu, mau beras itu berharga sekali. Kadang mau makan aja pergi ke rumah tetangga dulu, minta pinjam kau lah beras dulu, agak 1 mut, kata dia. Nanti ku ganti siang pulang lagi. Beras itu aja sulit gitu untuk makan itu. Anak banyak. Orang kampung itu masalahnya hidup miskin, anak banyak. Cuman dia sebagai kepala rumah tangga, dia merasa punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah orang-orang yang wajib dia bayarkan. Siapa orang-orang yang wajib bagi kita bayarkan zakatnya? Semua orang dalam tanggungan kita, Pak, itu wajib kita zakat, bayarkan zakat fitrahnya. Istri-istri kita, mau kaya pun miskin istri kita bayarkan zakat fitrahnya. Anak-anak kita yang masih dalam tanggungan kita, ya. Siapa lagi? Misalkan orang tua kita yang mungkin tak sanggup lagi bayar zakat, ya kita bayarkan zakatnya. Kalau adik kita, kakak kita tak wajib kita bayarkan zakat. Kalaupun kita bayarkan sifatnya nolong saja. Dan itu kalau seandainya anak kita 5, orang tua kita ada susah hidupnya, bini kita 1, berapa orang itu? Berarti 8 orang. 8 kali berapa sekarang? 2,7 misalkan. Itu lumayan banyak itu. Berarti hampir 20 kilo. Diduitkan hampir 5.000 juga. Bagi orang kampung yang hidupnya susah, itu besar angka-angka itu. Nah, sekarang yang praktek tadi sah atau tidak? Pertama, zakat sedekah itu adalah tabarruk. Apa maksud tabarruk? Tidak boleh ada transaksional di situ. Tidak boleh ada mengharapkan sesuatu dari pemberian baru dia sah. Maka kalau disyaratkannya, aku zakat sama kamu, tapi syaratnya kamu balikkan lagi ke aku, ya, maka tidak sah. Disyaratkan dia, kamu mau nak, kata dia, 1 beras nanti selesai semua keluarga kamu berzakat semua. Gimana caranya? Dibisikkannya lah, nanti kita dorong-dorong aja. Oh, ya udahlah, tapi kalau kamu janji, ya, kamu akan balikkan ke saya. Kalau nak, saya cari orang lain ini. Berarti dia mensyaratkan, maka tak sah itu. Nah, tapi kalau dia tidak ada mensyaratkan sama sekali, tidak mengisyaratkan pula, datang saya jumpa dengan Mas Dede ini. Mas Dede, oke, apa Ustaz? Ini zakat istri saya, tolong diterima. Saya tidak ada mengisyaratkan sesuatu, balikkan, tidak ada. Saya tidak ada nyuruh dia, cepat kau kasih lagi sama saya, nanti saya balikkan lagi sama kamu. Tidak ada saya bilang gitu. Ya sah-sah saja. Mengapa sah saja? Ini barang saya. Begitu Bapak zakat, kan ini punya saya. Untuk saya apakan bolehnya? Mau saya makan boleh. Boleh nggak saya jual lagi? Sah, walaupun tidak afdol, walaupun tak elok dijual zakat orang beras itu, tapi sahnya itu boleh saja, kan barang saya. Nah, jadi karena ini punya saya, bolehkah saya zakatkan? Boleh. Tapi nggak boleh ada di situ semacam sebuah syarat.
ketentuan, atau udah semacam kode-kodean lah. Nah, kenapa aku kau pilih untuk berzakat? Karena kita dari dulu udah sekongkol-sekongkol. Apa sekongkolan kita? Lupa aku. Kalau aku berzakat sama kamu, kamu balikkan juga zakatnya ke aku. Nah, berarti kan mereka udah sekongkol-sekongkol di situ. Nah, itu nggak boleh ya. Tapi kalau seandainya mereka murni barang dia ya dizakatkan lagi. Nah, lalu kemudian biasanya ya jangan plak itu sampai satu keluarga. Mengapa? Karena walaupun sah secara hukum, tapi apa yang dikehendaki dari zakat itu tidak tertunaikan. Apa yang dikehendaki dari zakat itu, orang-orang merasa cukup di hari rayanya. Kalau orang mempraktekkan itu, maka otomatis tidak ada lagi praktek zakat fitrah itu mencukupi hidup orang. Berbahaya. Nah, cuman orang-orang kampung kadang bawa beras sampai 2 kapit ini, 2 kapit dia bawa. Ya itulah mampu dia. Itu benda ujung Ramadan udah disimpan-simpan sama dia. Cuma itu dia mampu, lebih dari itu dia nggak mampu. Maka itulah dia bagaimana cara menyelesaikan ini. Nah, begitulah dia. Ya karena susahnya lah. Kalau kita tidak betul-betul susah zakat orang ini, jangan pula kita balikkan lagi. Nah, carilah beras lain, setidaknya banyaklah beras itu berkembang menyebar di hari-hari raya itu. Karena kata Rasulullah, ughnuhum fi hadzal yaum, cukupkan hidup mereka di hari itu. Kalau seandainya yang model praktek tadi tidak cukup-cukup lah. Satu keluarga satu aja berasnya. Itu pun keluarga yang dia zakatkan itu tak perlu beli beras, karena satu itu cukup prakteknya. Nah, walaupun sah, tapi dia secara hakikat tidak menemukan apa yang Allah kehendaki dari zakat itu. Jangan lakukan praktek itu. Tapi jangan pula celah-celah orang kampung sana yang melakukan itu. Mereka melakukannya karena miskinnya, bukan karena apa-apa. Nah, itu dia. Baik, ini masalah zakat. Baik, jadi tadi prakteknya kan begini. Yang saya bilang, boleh kita beli beras di masjid, tapi jangan dicolek beras yang sudah dizakati. Itu tak boleh. Yang boleh tadi itu panitia, mumpung nanti masyarakat bingung cari-cari beras, saya siapkan aja lah. Mana tahu nanti ada orang mau beli beras, tinggal beli di sini. Tapi bukan beras yang dizakatin orang. Kalau beras yang dizakatin orang itu tak boleh dicolek sama panitia, apalagi dijual sama orang. Nah, sekarang ada beras. Yang beras abang maksud tadi ini adalah beras yang disiapkan panitia, kan gitu. Udah dibeli sama orang, diambil dia beras itu. Berapa? 5 kilo untuk 2 orang. Oke, diambilnya 5 kilo. Cukup. Kan dia beli supaya dia bisa zakatkan. Dibeli dia, lalu diambilnya barang itu. Ini dia bang. Nah, 5 kilo ya. Oke. Mana panitia? Itu panitia. Panitia duduk. Oke. Panitia, ini zakat saya ya. Berarti kan ini barang, objek. Oh, ini objek zakat ini. Ya udah, singkirkan objek zakat ini. Nah, ini objek zakat. Ada sisa beras lagi yang belum terjual, ya itulah yang dijual. Jangan yang sudah jadi objek zakat ini dijual lagi sama orang. Aku mau zakat tapi pengen pakai beras tapi lupa bawa beras. Bapak beli aja lah zakat orang ini, tukar pakai uang. Itu dia jualnya zakat tadi ke orang. Nah, sini duitnya. Yang dia jual itu apa? Zakat orang yang dia jual. Dia tak berhak untuk mengkonversi zakat beras orang dengan uang, karena dia tak berhak. Karena dia cuma perwakilan orang untuk mendistribusikan. Ya. Meskipun uang itu nanti dibelikan lagi berasnya sama panitia, tetap tidak. Tak boleh. Itu ain atau bendanya benda zakat, tak boleh. Sama seperti misalkan saya beli tripod untuk wakaf masjid. Nah, rupanya ada yang suka. Saya belilah tripod itu, nanti saya ganti dengan uang, kamu beli aja yang lain. Tak boleh. Karena ainnya ain wakaf. Bendanya adalah benda wakaf, nggak boleh saya jual. Kalau bapak mau beli aja yang lain. Kata dia, nggak usah, ini aja saya beli. Nanti kamu beli yang baru lagi. Nggak boleh, karena bendanya sudah jadi benda wakaf. Nah, kalau sudah jadi benda wakaf, nggak bisa diotak-atik. Sama seperti tadi, dia benda zakat yang menurut orang tadi, sekarang pertanyaan saya, apa legalitas panitia menjual itu? Nggak ada legalitas panitia menjual. Boleh gak saya
boleh nggak saya menjualkan barang bapak? Nggak boleh saya menjualkan barang bapak, kecuali bapak suruh saya menjualkannya, kan begitu. Ada bapak punya mobil nih, nah bapak punya mobil, lalu saya jualkan mobil bapak itu tanpa sepengetahuan bapak, lalu kemudian apa? Saya belikan mobil yang sama, boleh nak? Oh, walaupun dapatnya lebih cantik, tetap tak boleh. Karena saya tidak punya legalitas untuk menjualkan itu. Apa legalitas saya? Nah, itu kan barang milik orang. Dia menitipkan ke kita untuk dizakatkan. Nah, jadi tak berhak. Kecuali bapak telepon, bapak yang berzakat tadi, Pak, iya, ini kami panitia belum distribusikan zakat bapak. Boleh nggak kami pinjam dulu beras bapak? Nanti kita jualkan dulu, nanti kita belikan lagi. Oh, enggak apa-apa, kata dia. Ya, enggak ada masalah, silakan. Karena pada hakikatnya bapak itu belum berzakat lagi sebelum bapak yang panitia tadi mendistribusikannya. Nah, begitu dia, karena itu barang bukan punya panitia, itu barang punya orang yang berzakat. Nah, itu dia. Ustaz, Ya. saya rasa itu bukan cuma di kampung, Ustaz. Karena di perkotaan juga saya rasa ada praktek ini, Ustaz. Yang mana nih? Yang dorong-dorong tadi? Bukan, yang jual beras di masjid tadi. Oh, gitu ya. Ya tinggal diperbaiki aja, kenapa susahnya? Sebenarnya jalan keluarnya tidak rumit itu, kita aja memperumit itu. Yang tadi saya bilang, kalau masa iya kita bawa beras dari rumah aja susah kali. Ya kalau memang masyarakatnya kerepotan bawa beras dari rumah, ya ini jadi keuntungan bagi panitia, jual beras dia di situ. Bawanya beras satu kontainer dari luar sana. Nah, diparkirkannya di depan masjid itu. Kalau mau beli beras bukan yang itu, yang ini beli. Nah, kan bisa selesai urusan. Dapat dia income, kan senang hati dia jadi panitia gitu. Jadi tahun depan dia mau jadi panitia lagi gitu. Carilah bapak-bapak yang penghasilan kurang, suruh dia jual beras di situ. Kita sepakat pula lah sebagai masyarakat, jangan ada yang bawa beras, ya kita nolong orang nih sambil berzakat, nolong orang ini juga, akan senang hati dia gitu. Terselesaikan banyak masalah gitu. Baik.